in Omistri Mahaguna, Isha Syabawi, Ifa Syabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV, kembali berjumpa dengan saya Wahid Surya dalam acara Iqra. Pemirsa, seperti biasa kita akan berkunjung ke TPQ, dan pada episode kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke TPQ Ad-Dahliyah yang berada di Kandang Panjang, Kota Pekalongan. Seperti biasa kita akan bermain-main bersama dengan anak-anak, dan nanti kita akan tes seberapa jauh nih pengetahuan mereka tentang tajwid dan tentang huruf pastinya. Jadi jangan kemana-mana, ikuti saya terus dalam Iqra. Semuanya, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Masih dalam acara Iqra. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Dimyati dan Ibu Dahliyah ya, selaku kepala TPQ dan juga dari pengurus TPQ Dahliyah ini. Wah, namanya ini sama ya Bu ya? Memang diambilkan dari nama saya. Ibu. Ini yang ambil pasti. Berarti ini dulu berdiri memang dari Ibu sebagai pencetusnya apa gimana Bu? Iya. Oh, yang berdirikan keluarga Ibu. Ya, ini maksudnya kan dulu sendiri. pertama kan ini tak panggil ke rumah untuk ngajarin keluarga. Akhirnya murid-murid ini dibawa ke tempat saya semua. Alhamdulillah bisa ini ada tempat nih. Akhirnya awalnya ngaji keluarga biasa. Ya. Setelah itu sekitar tahun berapa Bu berarti Bu? Sekitar tahun 97 saya di sini. 98 ya. Berarti memang benar-benar dari nol sendiri. Terus awal-awal tetangganya pada ikut ngaji sampai sekarang ya. Sekarang sudah berapa siswanya? Perkiraan 162. Iya. Dari berapa kelas ini? 6 kelas ya. Berarti jilid 1 sampai 6. Iya. Siswanya dari sini semua, dari sini semua. Ya, ada yang dari Panjang Baru, ada yang dari Panjang Dan. juga. Ada yang maksudnya di luar Kandang Panjang. Di luar Kandang Panjang Di sekitar sini ya. Kalau yang diajarkan di sini apa aja sih Pak? Sekarang itu kan perubahan dari qiraati ke fasahati. Ini. Lalu setelah pra daripada tasis kita itu jenjangnya ke madin. Dikarenakan keterbatasan tempat, maka madin itu belum
bisa dilaksanakan untuk di sini. Kan Ustadz sendiri sudah melihat keterbatasan tempatnya dan yang sangat amat muridnya itu jumbo per kelasnya, maka tidak bisa makin itu dilaksanakan di sini. Padahal dorongannya biar ada madinya seperti itu ya Pak ya. Cuma ya karena keterbatasan belum itu. Ya semoga dapat tempat baru lah Pak ya. Amin. Dapat tambahan donatur ya gitu biar bisa tingkat madin. Berarti kalau misal sudah wisuda otomatis misalkan mau melanjutkan ke madin yang lain, ke sekolah yang lain seperti itu. Tapi ada sekitar sini ya Pak ya. Sini ada sementara bisa meneruskan ke madin-madin di sekitar TPK Adalia. Dikarenakan TPK Adalia itu sendiri belum menyediakan tempat untuk madin. Iya. Kalau dari gurunya ada berapa di sini? Gurunya ada 7 ya. Udah lihat ngajar juga. Ya. Itu ya. Bisa membantu. Iya. Biasanya membantu. Iya. Nah selain dari bacaan-bacaan Al-Quran, selain tajwid sama horib yang diajarkan di sini apa aja tadi Pak? Biasanya kadang pas sholatan atau kita itu keseharian untuk bisa menjalankan rukun Islam, maka anak-anak itu supaya bisa menghafal bacaan surat-surat, maka setiap harinya sebelum atau sesudah pulang, sebelum pulang itu saya suruh membaca bacaan-bacaan dari mulai wudhu, niatnya sholat hingga sampai tasyahud yang terakhir. Biasanya seperti itu. Biar terbiasa ya. Iya, Pak, ya. biasa Karena- terbiasa. Karena kan itu penting sekali untuk bacaan-bacaan sholat ya, biar diterapkan seperti itu. Berarti tajwid horib sama bacaan-bacaan sholat kayak gitu ya. Nah kalau apa namanya bacaan-bacaan seperti itu semuanya dari jilid 1 sampai jilid 6. Semuanya. Itu kalau dari kecil itu sudah terbiasa, sampai di besar pun sampai balik pun nanti akan terbiasa membaca bacaan. Bahkan bapak-bapak yang mau baru sholat itu kadang tidak bisa membaca, maka dari mulai dididik dari mulai kecil nantinya akan terbiasa membaca, paling mulai niatnya wudhu, habis doa setelah wudhu, hingga sampai tasyahud pun nantinya dikarenakan dari mulai sejak kecil itu terbiasa, maka tua pun terbiasa. Insya Allah seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas syakawi. Insukun batamu wabu. Ihom istimahuna insya syabawi ifa syabawi. Nah Pak, kalau Bapak sendiri kan ngajar sudah lama nih ya. Suka dukanya ngajar anak itu apa Pak? Ya, kalau sukanya saya itu umurnya sudah sampai 50, tapi rasanya itu masih muda terus. Karena ketemu Itu. anak terus. Ketemu anak terus. Iya. Itu senangnya. Maka ketika sini itu pusing, langsung berangkat ke kelas itu tidak pusing karena melihat anak-anak ada yang tenang, ada yang guyon dan bermain dan lain sebagainya. Maka bahagialah kalau di kelas. Itu betul. Tapi kalau menemui anak yang diajar sulit ya itu tidak bisa-bisa. Ya, kalau dia bisa-bisa ya saya pasang aja, saya doakan. Saya maka kan ketika ada anak-anak yang belum bisa-bisa itu, dan apabila ada temannya bilang bodoh, saya tidak diperbolehkan. Tidak ada anak itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak ada yang bodoh, adanya malas. Kalau malas ya sudah nanti akan bodoh. Kalau giat insya Allah bisa. Saya bilangnya seperti itu. Maka tidak saya bilang bodoh, dan sama teman-temannya jangan sampai bilang dengan teman-temannya itu bodoh. Itu saya larang. Seperti itu. Jadi menjaga ucapan ya Pak ya, Iya, sama iya. adalah doa ya. Yang penting
terus semangat belajar, pasti nanti akan bisa. Insya Allah seperti itu. Ngajarnya jilid berapa jenengan? Saya jilid 6 sampai tasis. Oh, jilid 6 sampai tasis. Kalau Ibu ikut bantu-bantu ngajar Kadang di bantu jilid 1, kadang Jilid kiprah. Dan Ibrah. karena wanita lebih menyadar biasanya Pak ya. Jadi kalau anak-anak yang masih kecil itu tidak. Iya. Nah, Kan saya memang juga ngajar di TK. Oh, jadi TK. Karena sudah purna. Berarti muda terus ya pagi sampai sore. Kamu udah Usia nggak terus. boleh tua, boleh tua usia, tapi jiwa tetap muda. Tapi sudah muda terus. Insya Allah. Nah, kalau Ibu sendiri kalau misalnya ngadepi siswa yang agak sulit itu gimana Bu? Ya, kita ya seperti itu, maksudnya ya sabar saja. Sabar saja sedikit gitu ya Iya. Bu ya. Yang penting kita terus berusaha, Iya. nanti pasti lama-lama akan siswa tersebut akan bisa lah ya, Iya. gitu ya. Ya, tadi seperti yang dibilang Ustaz Timyati, seperti itu misalnya dari rumah, wis masalahnya ruwet terus kayak gitu. Tapi setelah sampai di sekolahan ya kita enjoy saja sama enjoy. anak-anak. Kok kadang anak-anak kalau diajar susah gitu, kalau sudah pulang kalau perpisahan ada perpisahan rasanya juga kelos Iya, kalau itu ya, berpisah sama anak-anak. anak-anak kayak gitu. Nah, kalau Pak Dimyati mungkin bisa sedikit berbagi nih Pak, tips mengajar Al-Quran kepada anak bagi orang tua mungkin yang di rumah, biar anaknya itu lebih cepat bisa membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, yang ada di rumah maupun di mana tempat, maupun di tempat-tempat yang terbuka untuk bisa dilaksanakan pendidikan-pendidikan, baik yang metodenya pakai metode Ba'diyah atau metode qiraati yang sekarang menjadi faswahati. Maka pemirsa, Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa mendampingi anak-anaknya di rumah agar anak-anak ibu atau bapak itu cepat bisa membaca Al-Quran, maka tidak ketergantungan pada TPQ, tetapi juga dibantu oleh bapak dan ibu di rumah. Itu saja yang bisa saya berikan dan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus diasah juga ya, Iya. sama orang tuanya di rumah biar bisa cepat itu ya Pak ya, cepat bisa membaca Al-Quran. Tapi harapan Bapak sendiri ke depan untuk TPQ ini apa Pak? Harapannya untuk anak-anak, untuk TPQ yang saya asuh beserta Ibu Hajah Dahlia, agar menjadi anak-anak bangsa Indonesia itu anak bangsa yang soleh dan solehah, yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa nantinya bangsa Indonesia itu loh jemari. Seperti itu harapannya, diturunkannya barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Dimyati dan Ibu Dahlia sudah Sama-sama. ngobrol dengan saya di sini, dan untuk pemirsa Batik TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah video yang satu ini. Tetap di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilhar syafawi. Insukun batamu wawu. Ilham istri mahaguna. Insya syafawi. Insya syafawi. Pemirsa, masih dalam acara Iqra. Nah, di sini saya sudah bersama dengan dua siswa TPQ Ad-Dahlia. Adik siapa ini? Fadil. Fadil, satunya? Aldi. Hah? Aldi. Aldi. Oh, Fadil dan Aldi. Fadil jilid berapa di sini? Al-Quran. Sudah Al-Quran. Kalau Aldi? Al-Quran. Al-Quran juga. Berarti kedua-duanya sudah jilid 6-nya sudah khatam ya. Sudah sampai Al-Quran. Kalau sekolah paginya kelas berapa? Fadil dulu? Kelas 5. Kelas 5. Ini mau kelas 6. Mau kelas 6. Aldi? Mau kelas 5. Mau kelas 5. Berarti selisih 1 tahun ya sekolahnya ya. Oke, sekarang dimulai dari Fadil terlebih dahulu. Baca surat Al-Maryam ya. Sudah siap Fadil? Oke, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wa hatmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanatim ra'ati akhiram fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Sadaqallahu azim. Oke, Fadil, sekarang Mas Wahid mau tanya. Kaf ha ya ain shad ya. Kaf itu bacaan apa? Mat lazim harfi mukhafaf. Sebab Kumpul talam kam asal nakas bertempat di awal surat dan tidak bertemu tasdid. ya panjangnya. 3 alif atau 6 harokat. Kemudian ha bacaan. Mata bi harfi. Sebab Kumpul talam hayun toiro bertempat di awal surat. panjangnya. 1 alif atau 2 harokat. Ya betul. Kemudian ini ambuk dahulu bacaan. Macilah kosiroh. Sebab Atau mir muka belakang huruf hidup tidak bertemu hamzah. panjangnya. 1 alif atau 2 harokat. Maksilah ada berapa? 2. Sebutkan. Macilah tawilah dan macilah kosiroh. Maksilah tawilah ialah Atau mir muka belakang huruf hidup bertemu hamzah. panjangnya. 2,5 alif atau 5 harokat. Ya betul. Nih, nidaan. Da bacaan. Mat wajib mutasil. Sebab Mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. panjangnya. 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian itu an khafiyaan bacaan. Idaralki. Sebab Kata tanwin berbohong. hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada berapa? 5. Sebutkan. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mau itam bihuna. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam ra itam bilauna. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba iklab. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 yaitu tak sa jim dal dasa jim jin sa tak ta fa kaf kaf ifa ha kiki. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah ha ain ain ha idar haki. Oke, sekarang Mas Wahid mau tanya seputar Horik ya. Bacaan Imalah. Majaraha dibasa majareha bacaan Imalah surat Hud ayat 41 juz 12. Imalah adalah membaca condong antara fathah dan kasrah. Bacaan Ismam. La ta'manna dibaca la ta'manna. Bacaan Ismam surat Yusuf ayat 11 juz 12. Ismam adalah isyarat tema yang dibuang untuk ditengah dengan cara memajukan bibir di tengah-tengah membaca guna. Iya, sekarang sakta. Artinya sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernapas kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Sebutkan sakta di Al-Quran. Ibaca qayyimah. Bacaan sakta surat Al-Kahfi ayat 1 juz 15. Mimar kodina. Ada bacaan sakta surat Yasin ayat 52 juz 23. Lagi laman Lakin bacaan sakta surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Kalabal Rona bacaan sakta surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Iya benar. Oke, terima kasih Fadil. Sekarang giliran Aldi. Aldi mau baca surat Maryam juga ya. Oke, sudah siap Aldi? Oke, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati akhiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Qala kadalik qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min
qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim ansabbihu bukratan wa asyiya. Sadaqallahul adzim. Oke, sekarang Mas Wahid mau tanya ya. Fa'auha ini nih. Fa'auha ini bacaan apa? Mat? Mat jais munfasil. Iya benar, sebab Mat petua hamzah dalam 2 kalimat. panjangnya. 2,5 alif atau 5 harakat. Iya, terus setelah itu ilaihim ansabbihuhim bacaan. Itu dari siapa? Sebab Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Hukum mim sukun ada berapa? 3. Sebutkan. Itu dari Syafawi Pak Sewa ini. Itu Muslim Aluna. Ini dari Syafi'i ialah Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ifa Syafi'i Mim ialah sukun bertemu ba. Ilham Muslim Al-Hunah ialah. Mim sukun bertemu mim. Iya benar. Kemudian huruf qalqalah ada berapa? 5. Sebutkan. Qaf ta ba jim dal. Iya betul. Kemudian sekarang Mas Wahid mau tanya huruf ya. Coba sebutkan tanda waqaf. Qaf lasim tanda haris balanti titik 3 mu'anna qaf balanti bisa salah 1 titik 3. Tak qaf lam qafa jim tanda waqaf ta mutlaq qaf lam alaqu aula qaf mustahab jim jaiz. Sekarang hukum bacaan basmalah di Al-Quran ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Wajib bertempat di awal surat Al-Fatihah, haram bertempat di awal surat atau bah sunnah bertempat di semua awal surat dan di tengah-tengah surat kecuali di tengah-tengah surat atau bah jaiz bertempat di tengah-tengah surat atau bah. Iya benar. Sekarang bacaan tasyil. Jamiyun dibaca jamiyun bacaan tasyil. Surat Hamimah Sajdah ayat 44 juz 24. Sekarang bacaan nakal. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu bacaan nakal ayat 11 juz 26. Sekarang baca apa namanya tadi tanda wakaf sudah, tanda wasal. Salah kolayan salah tanda wasal. Salah al-waslu aula qafki la waqfi lam salah fi jawa sod murqas. Oke, dan pemirsa tadi pemirsa sudah melihat bahwasanya Fadil dan Aldi ini sudah bisa membaca Al-Qur'an walaupun belum begitu lancar ya karena memang usia mereka masih dalam tahap belajar dan sudah bisa mengerti tentang tajwid dan huruf, bisa menjawab semua pertanyaan dari saya. Semoga bisa menjadi inspirasi nih bagi adik-adik semuanya yang ada di rumah ya untuk terus belajar di TPQ. Pemirsa, saya Wahid Surya mohon pamit undur diri. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.